Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Zuhina Rahmarindani, Hanif Ihya Mukti, Hindi Mulia Putri, dan Febri Eka. Kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu etika sumber daya manusia. Di presentasi ini, kita akan sama-sama melihat kenapa etika dalam mengelola manusia bukan cuma soal aturan saja, tapi juga soal membangun kepercayaan, semangat kerja, dan tanggung jawab. Materi yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada pengertian dan peran sumber daya manusia, kedua, pengadaan sumber daya manusia, ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia, keempat, macam-macam hak pekerja, kelima, kewajiban karyawan terhadap perusahaan, dan yang terakhir, whistleblowing. Kalau begitu, langsung saja ke pengertian yang akan dijelaskan oleh Febri Eka. Pertama yaitu pengertian. Etika sumber daya manusia adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang dijadikan pedoman pengelolaan manusia di lingkungan organisasi atau perusahaan. Etika ini mencakup cara perusahaan memperlakukan karyawan secara adil, menghargai hak individu, menjaga integritas dalam hubungan kerja, serta menjalankan tanggung jawab sosial terhadap karyawan dan masyarakat. Kemudian materi yang kedua yaitu peranan sumber daya manusia. Yang pertama ada recruiting, yang kedua selection, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pengembangan, dan yang kelima pengistirahatan. Next. Peranan yang pertama yaitu peran recruiting. Recruiting atau rekrutmen adalah proses mencari, menarik, dan memilih kandidat yang paling sesuai untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Ini adalah salah satu fungsi paling krusial dalam manajemen SDM karena berkaitan langsung dengan kualitas tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Kemudian, peran yang kedua yaitu peran selection. Selection atau seleksi adalah proses penyaringan dan pemilihan kandidat terbaik dari sejumlah pelamar yang telah mengikuti proses rekrutmen. Seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki kualifikasi, kompetensi, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran pemanfaatan. Pemanfaatan dalam konteks SDM adalah proses bagaimana perusahaan mengelola, menempatkan, dan memaksimalkan potensi karyawan yang telah direkrut dan diseleksi agar memberikan kontribusi optimal terhadap tujuan organisasi. Kemudian yang keempat adalah peran pengembangan. Pengembangan SDM adalah proses peningkatan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih efektif, sekaligus mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Pengembangan dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, dan program peningkatan karir. Kemudian yang kelima, peran pengistirahatan. Pengistirahatan atau resting dalam konteks manajemen SDM adalah pemberian waktu istirahat atau jeda kepada karyawan agar mereka dapat memulihkan kondisi fisik, mental, dan emosional. Pengistirahatan mencakup waktu istirahat harian, cuti mingguan, cuti tahunan, hari libur nasional, serta waktu istirahat dalam jam kerja. Materi selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya manusia. Dengan pendekatan unsur ini, manajer perusahaan akan mampu untuk meningkatkan produktivitas SDM yang sekaligus juga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas SDM adalah dengan beberapa pendekatan berikut. Yang pertama yaitu pendekatan kebutuhan ekonomis, yaitu transformasi nilai rescue terdiri dari sumber daya ekonomi, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. Kemudian melalui proses transformasi nilai
menciptakan nilai ekonomi, dan nilai ekonomi dialokasikan secara sepadan. Muklis MM tahun 2000. Pendekatan ini memberikan insentif kepada pekerja sebagai motivasi untuk meningkatkan produktivitas. Insentif ini menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Sebaliknya, kontribusi pekerja juga mendukung kemajuan perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada masa depan pekerja. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu hubungan psikis. Hubungan harmonis antara pimpinan dan pekerja sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dalam tim kerja. Kebersamaan yang didasari komitmen untuk mendahulukan kepentingan organisasi mampu menciptakan hasil kerja yang maksimal. Selain penghargaan berupa materi, pekerja juga membutuhkan penghargaan psikologis seperti pujian dan pengakuan atas kontribusi mereka. Penghargaan ini adalah kunci untuk meningkatkan peran nyata dan produktivitas pekerja. Yang ketiga, pendekatan kebutuhan sosial. Pemenuhan kebutuhan kontak sosial bagi tenaga kerja membantu menciptakan sikap positif dan sehat terhadap perusahaan. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, tenaga kerja akan melihat perusahaan sebagai rumah dan aktivitas kerja mereka terasa terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Maka, pendekatan manajemen yang berfokus pada kebutuhan sosial tenaga kerja mendukung produktivitas perusahaan. Kemudian yang pendekatan peraturan dan regulasi. Pendekatan ini memastikan hak pekerja dijamin dengan baik. Di Indonesia, hak pekerja dan buruh diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut mengatur tentang serikat pekerjaan, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Selain itu, juga mengatur tentang tenaga kerja warga negara asing dan tenaga kerja di dalam hubungan kerja sektor informal dan di luar hubungan kerja. Yang kelima yaitu pendekatan kebijakan insentif, yaitu pemberian insentif kepada pekerja harus sesuai dengan jenis pekerjaan dan tingkat risiko yang dihadapi. Pekerja dengan memiliki risiko lebih tinggi wajar mendapat insentif lebih besar dibanding pekerja dengan risiko rendah. Perbedaan insentif ini didasarkan pada fungsi atau peran yang tergantung dalam job deskripsi dan spesifikasi yang disepakati antara pemilik, eksekutif, dan karyawan perusahaan. Kemudian yang diversifikasi jabatan, yaitu kebijakan pemberian insentif didasarkan pada karakteristik tanggung jawab, keahlian, dan risiko pekerjaan. Selain itu, insentif juga dipengaruhi oleh pengalaman dan keahlian sesuai dengan senioritas. Jabatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan tinggi biasanya mendapatkan insentif lebih besar dibanding pekerja yang hanya membutuhkan keterampilan dasar atau pengalaman yang lebih rendah. Kemudian yang ketujuh, pendekatan pasar tenaga atau labor market. Insentif bekerja secara makro ditentukan oleh kondisi pasar tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja daripada penawaran, insentif cenderung lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang terakhir, pendekatan regulasi perlindungan ketenagakerjaan. Etika perusahaan dalam mengelola seringkali sebagai agar mereka layak. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan dalam menerapkan kebijakan upah, tapi juga sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan secara keseluruhan. Macam hak pekerja, hak karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan sepakati. Yang pertama, hak atas pekerjaan. Adalah suatu hak asasi manusia, merupakan perwujudan bagi manusia. Hak atas pekerjaan menunjukkan bahwa manusia dapat bagaimana yang membutuhkan dan menentukan dirinya sendiri. Pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil merupakan hak yang diterima dan tuntutan seorang kerja yang mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Pekerja harus mendapat kompensasi yang setara dan sebanding dengan tenaga yang diberikan. Selain itu, tidak boleh ada perlakuan berbeda atau diskriminasi dalam pemberian upah untuk pekerjaan yang sama. Upah yang sama harus diberikan untuk pekerjaan yang sama dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman, lama kerja, dan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk berserikat dan berkumpul. Hak berserikat dan berkumpul sangat penting bagi pekerja untuk memperjuangkan hak atas upah yang adil. Serikat pekerja memainkan peran penting dalam mencapai sistem upah yang adil. Ada dua dasar moral yang mendukung hak ini, yaitu sebagai wujud kebebasan hak asasi manusia dan sebagai sarana bagi pekerja untuk bersama-sama memperjuangkan hak mereka. Dengan berserikat, posisi pekerja menjadi kuat dan tuntutan mereka dapat lebih diperhatikan sehingga hak mereka lebih bisa dijamin. Yang keempat, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dalam bisnis modern, jaminan keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerja sangat penting, terutama di industri dengan resiko tinggi. Hak atas perlindungan ini didasarkan pada hak asasi manusia atas hidup yang harus dijaga dan dijamin oleh semua pihak. Oleh karena itu, pekerja perlu diasuransikan melalui asuransi kecelakaan dan kesehatan untuk mencegah ancaman terhadap hidup mereka dan memastikan keselamatan kerja. Yang kelima, hak diproses hukum secara sah. Ketika seorang pekerja dituduh melakukan pelanggaran, mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk membela diri dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Perusahaan tidak boleh menindak pekerja secara sepihak tanpa mendengarkan penjelasan dan bukti dari pekerja tersebut. Tindakan seperti pemecatan tanpa proses yang adil merupakan pelanggaran hak dan martabat pekerja. Yang keenam, hak untuk diperlakukan sama. Semua pekerja harus diperlakukan secara adil dan sama tanpa diskriminasi berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, atau faktor lainnya. Perbedaan dalam gaji atau peluang harus didasarkan pada kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti kemampuan pengalaman, prestasi, dan kinerja. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan profesional. Yang ketujuh, hak atas rahasia pribadi. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi karyawan dan menghormati privasi mereka. Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu diketahui oleh perusahaan, seperti keyakinan religius, afiliasi politik, dan urusan keluarga. Namun, dalam kasus tertentu, perusahaan mungkin perlu mengetahui informasi pribadi yang sensitif jika dapat berdampak pada keselamatan orang lain, seperti penyakit yang dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan kebutuhan atas informasi dengan hak privasi karyawan. Yang kedelapan, hak atas kebebasan suara hati. Setiap pekerja memiliki hak untuk dihargai kesadaran moralnya dan dibiarkan bebas mengikuti suara hatinya tentang apa yang baik. Mereka tidak boleh dipaksa melakukan tindakan yang dianggap tidak etis seperti korupsi, penggelapan, atau penipuan. Pekerja harus memiliki kebebasan untuk menolak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip moral mereka, dan perusahaan harus menghormati keputusan tersebut. Kemudian ada kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, kewajiban ketaatan. Karyawan memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah atasan, namun tidak semua perintah harus ditaati. Pertama, perintah yang tidak bermoral seperti penipuan tidak diikuti. Kedua, perintah yang tidak wajar atau tidak demi kepentingan perusahaan seperti melakukan tugas pribadi atasan juga tidak perlu ditaati. Ketiga, perintah yang tidak sesuai dengan penugasan yang disepakati saat awal bekerja juga tidak wajib diikuti. Oleh karena itu, penting untuk memiliki job description yang jelas namun fleksibel untuk memprioritaskan. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas. Kewajiban konfidensialitas adalah kewajiban untuk menjaga informasi rahasia yang diperoleh melalui pekerjaan. Dalam konteks perusahaan, karyawan yang memiliki akses ke informasi rahasia harus menjaga dan tidak membawanya keluar, bahkan setelah mereka meninggalkan perusahaan. Kewajiban ini didasarkan pada hak properti intelektual perusahaan dan etika pasar bebas yang mengutamakan kompetisi yang adil. Membuka rahasia perusahaan dapat dianggap sebagai pencurian dan mengganggu kompetisi yang berat.
sehingga karyawan harus menjaga rahasia tersebut untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga, kewajiban loyalitas. Kewajiban loyalitas karyawan adalah mendukung tujuan perusahaan dan menghindari hal-hal yang merugikan kepentingan perusahaan. Karyawan harus menghindari konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dan perusahaan, serta tidak menjalankan kegiatan pribadi yang bersaing dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, karyawan dapat memenuhi kewajiban loyalitasnya dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Selanjutnya ada whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan seorang individu, biasanya dilakukan karyawan atau orang dalam organisasi, untuk melaporkan atau mengungkapkan tindakan pelanggaran hukum, ketidaksetiaan, penyalahgunaan wewenang, penipuan, atau praktik tidak benar lainnya yang terjadi di dalam organisasi kepada pihak yang berwenang, baik di dalam maupun di luar organisasi. Individu yang melakukan pelaporan ini disebut sebagai whistleblower. Selanjutnya ada tujuan dan contoh whistleblowing. Tujuan yang pertama itu mencegah kerugian lebih besar bagi organisasi, masyarakat, atau negara. Kedua, memastikan bahwa organisasi beroperasi secara etis dan mematuhi hukum. Ketiga, memberikan peringatan dini terhadap risiko-risiko yang bisa membahayakan organisasi. Terdapat contohnya, yaitu mengungkap kasus korupsi dalam pemerintahan, melaporkan manipulasi laporan keuangan perusahaan, dan mengungkap pelanggaran keselamatan kerja di pabrik. Berikut adalah contoh kasus etika sumber daya manusia. Konflik antara manajemen PT Alpen Food Industry atau AFI, produsen es krim Ice, dan para pekerjanya mulai mencuat ke publik pada tahun 2017-2018. Keluhan dari para pekerja mengenai kondisi kerja yang dinilai tidak layak mulai banyak diperbincangkan. Isu-isu seperti jam kerja berlebihan, upah tidak sesuai standar, dan kurangnya perlindungan terhadap keselamatan kerja menjadi pemicu utama ketegangan antara perusahaan dan para karyawan. Pembahasan. Keluhan pekerja semakin berkembang ketika mereka berusaha membentuk serikat buruh untuk memperjuangkan hak-haknya. Namun, langkah ini justru memperkeruh hubungan industrial di dalam perusahaan. Beberapa pekerja yang aktif di serikat buruh melaporkan mengalami intimidasi, mutasi sepihak, hingga pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas. Situasi ini diperparah dengan tuduhan bahwa manajemen perusahaan menghalangi hak pekerja untuk berserikat, yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan nasional maupun standar internasional. Kasus ini kemudian menarik perhatian lebih luas. Para pekerja mengadukan persoalan ini ke Kementerian Ketenagakerjaan RI dan International Labour Organization. Sementara itu, manajemen PT AFI membantah tuduhan tersebut, mengklaim telah memenuhi standar ketenagakerjaan dan menyatakan bahwa masalah yang terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi antara manajemen dan karyawan. Terdapat penyelesaian kasusnya, yaitu meski terdapat berbagai tekanan dari publik, pemerintah, dan lembaga internasional, penyelesaian konflik berjalan lambat. Sebagian tuntutan pekerja mendorong perubahan kecil dalam sistem ketenagakerjaan, seperti adanya perbaikan fasilitas kerja dan sistem penggajian. Namun, banyak pekerja dan aktivis buruh yang merasa perubahan itu belum cukup untuk menyelesaikan persoalan mendasar. Hingga kini, meskipun intensitas konflik sudah menurun, suara-suara kritik terhadap manajemen PT AFI masih sesekali muncul, menandakan bahwa persoalan etika sumber daya manusia di perusahaan tersebut belum sepenuhnya tuntas. Dari penjelasan tersebut, dapat diberi kesimpulan bahwa etika sumber daya manusia merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Mereka memastikan setiap proses pengelolaan karyawan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip moral serta hukum yang berlaku. Fungsi-fungsi sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan karir, hingga pemutusan hubungan kerja harus dijalankan dengan menghormati hak pekerja dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan organisasi. Selain itu, mekanisme seperti whistleblowing menjadi alat penting dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran etika.
yang jika dibiarkan dapat merusak hubungan kerja, menurunkan moral karyawan, dan mencoreng reputasi perusahaan. Oleh karena itu, penerapan etika sumber daya manusia secara konsisten tidak hanya berkontribusi pada stabilitas keuangan, tetapi juga menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan serta kesuksesan jangka panjang perusahaan. Semoga materi yang kami paparkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya etika dalam dunia kerja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.